Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Banul. Saya mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yatan, Prodi Manajemen semester 4 pagi dengan NIM 2023-110039. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan judul pemahaman terhadap konsep utama dalam aspek pendukung dalam studi kelayakan, dengan dosen pengampu Bapak Rizky Suwaji, SMM, MM, CPS, CP, HEM. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada topik pembahasan. Yang pertama, definisi studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan proses analisis yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek atau usaha layak dijalankan. Salah satu aspek penting dalam studi kelayakan adalah aspek pendukung yang mencakup dampak lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, definisi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah zat atau energi yang masuk dalam lingkungan akibat aktivitas manusia maupun alam yang menyebabkan perubahan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Yang berikut adalah dampak terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Yang pertama, kerusakan habitat. Yang kedua, penurunan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, gangguan rantai makanan. Dan yang keempat, perubahan lingkungan. Dampak kerusakan habitat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hilangnya spesies. Yang kedua, gangguan ekosistem. Dan yang ketiga, penurunan keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dapat menyebabkan kehilangan spesies yang bergantung pada habitat tersebut. Yang kedua, gangguan ekosistem. Kerusakan habitat dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi ekosistem. Yang ketiga, penurunan keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati karena spesies yang bergantung pada habitat tersebut tidak dapat bertahan hidup. Yang kedua adalah dampak penurun keanekaragaman hayati. Yang pertama, gangguan ekosistem. Penurunan keanekaragaman hayati dapat mengganggu keseimbangan dan menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi ekosistem. Yang kedua, hilangnya jasa ekosistem. Penurunan keanekaragaman hayati ini juga dapat menyebabkan hilangnya jasa ekosistem seperti penyebutan, pengendalian hama, dan pengaturan iklim. Yang ketiga, dampak pada kesehatan manusia. Penurunan keanekaragaman hayati dapat berdampak pada kesehatan manusia karena kehilangan yang dapat digunakan sebagai sumber obat-obatan. Yang ketiga adalah dampak gangguan rantai makanan. Yang pertama, gangguan ekosistem. Gangguan rantai makanan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi ekosistem. Yang kedua, hilangnya spesies. Gangguan rantai makanan dapat menyebabkan kehilangan spesies yang bergantung pada rantaian makanan tersebut. Yang ketiga, dampak pada kesehatan manusia. Gangguan rantai makanan dapat berdampak pada kesehatan manusia karena kehilangan sumber makanan yang sehat. Yang keempat, dampak perubahan lingkungan. Perubahan iklim. Perubahan lingkungan dapat menyebabkan perubahan iklim yang dapat berdampak pada ekosistem dan kesehatan manusia. Yang kedua, gangguan ekosistem. Perubahan lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi ekosistem. Yang ketiga, dampak pada kesehatan manusia. Perubahan lingkungan dapat berdampak pada kesehatan manusia karena perubahan pada kualitas air, udara, dan tanah. Berikut adalah dampak kesehatan manusia yang terdiri dari gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf, penyakit kanker, dan penyakit air terkontaminasi. Yang pertama, dampak kesehatan manusia. 1. Gangguan pernapasan. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan polusi udara yang menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru. Yang kedua, gangguan sistem saraf. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan paparan zat-zat beracun yang mengganggu sistem saraf seperti merkuri, timbal, dan pestisida. Yang ketiga adalah penyakit kanker.
Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan paparan zat-zat kristogenik dapat menyebabkan penyakit kanker seperti polusi udara, polusi air, paparan radiasi. Yang keempat adalah penyakit air terkontaminasi. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan kontaminasi air yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, tipes. Dan yang kelima adalah penyakit kulit. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan paparan zat-zat beracun dapat menyebabkan penyakit kulit seperti eksema. Berikut dampak sosial, ekonomi, dan budaya bagi lingkungan. Yang pertama, dampak sosial, perubahan pola kehidupan masyarakat akibat masukan industri, potensi konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi dan perubahan budaya. Yang pertama, dampak sosial. 1. Perubahan pola kehidupan masyarakat. Yang pertama, perubahan gaya hidup kebiasaan. Yang kedua, migrasi penduduk dari desa ke kota. Yang ketiga, perubahan struktur keluarga dan komunitas. Yang kedua, potensi konflik sosial. Yang pertama, kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang kedua, konflik antara kelompok sosial dan budaya. Dan yang ketiga, perubahan nilai dan norma sosial. Yang ketiga, dampak pada kesehatan mental. Yang pertama, stres dan kecemasan akibat perubahan lingkungan. Yang kedua, depresi dan gangguan mental lainnya. Dan yang ketiga, perubahan perilaku dan kebiasaan. Yang keempat, dampak ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, peningkatan pendapatan dan konsumsi. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan industri. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Perbedaan pendapatan akses sumber daya. Yang kedua, kemiskinan dari kesenjangan sosial. Yang ketiga, perubahan struktur dan ekonomi dan industri. Yang ketiga, dampak pada sumber daya alam. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dan yang ketiga, perubahan iklim dan cuaca. Yang terakhir, dampak budaya. 1. Perubahan nilai dan norma. Perubahan nilai dan norma sosial. Yang kedua, pengaruh budaya luar dan globalisasi. Yang ketiga, perubahan bahasa dan komunikasi. Yang kedua, dampak pada budaya. Kerusakan situs dan bangunan budaya. Yang kedua, hilangnya tradisi dan kebiasaan budaya. Yang ketiga, perubahan identitas budaya. Dan yang terakhir, dampak pada pendidikan dan pengetahuan. Yang pertama, perubahan sistem pendidikan dan kurikulum. Yang kedua, pengaruh teknologi dan media pada pendidikan. Dan yang terakhir, perubahan pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya adalah dalam studi kelayakan pemahaman terhadap aspek pendukung sangat penting untuk memastikan proyek yang direncanakan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari materi saya. Mohon maaf apabila ada kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mengucapkan minta maaf. Besar harapan saya, semoga materi yang saya berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.